Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan dan rahmat Tuhan bagi kita hari ini, tanggal 1 April tahun 2022. Kita bersyukur 3 bulan di tahun 2022 ini Tuhan sudah menyertai kita, menolong kita, dan semua kita bisa lalui dengan baik walaupun berbagai pergumulan yang terjadi. Tapi saya percaya di bulan ini, tanggal 1 April tahun 2022 ini, jika Tuhan berikan kita kesempatan kembali, itu artinya Tuhan tetap menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Itulah sebabnya, saudara-saudariku dikasihi Tuhan, saya tetap mengajak kita memasuki tahun 2022 ini, khususnya di bulan April ini. Mari kita terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang kasih-Nya tak berkesudahan bagi kita. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12. Firman Tuhan dituliskan di sana, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Saudara-saudaraku, kalau kita melihat judul perikop pasal 90 Mazmur ini, diberikan di sana adalah Allah tempat perlindungan yang kekal. Allah tempat perlindungan yang kekal. Dan dituliskan dalam ayat pertama, ungkapan dari pemazmur, dia berkata begini, "Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun." Artinya, Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasihi Tuhan, Allah tempat perlindungan yang kekal itu adalah suatu bentuk pengakuan dari pemazmur, suatu bentuk pemahaman dari pemazmur tentang Allah yang dia sembah dan dia kenal, dan tentang Tuhan yang dia puja. Tapi itu juga merupakan suatu bentuk keyakinan dan kepercayaannya kepada Allah. Dan diutarakan tadi dalam ayat pertama, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Dengan kata lain, karena Allah itu tempat perlindungan yang kekal, dia bukan hanya perlindungan di hari ini, bukan hanya perlindungan di minggu ini, bukan hanya perlindungan di bulan ini, bukan juga hanya di tahun ini, tapi dia adalah tempat perlindungan, tempat perteduhan yang dapat dialami secara turun-temurun dalam kekekalan. Dan saudaraku dikasihi Tuhan, itulah luar biasanya Tuhan itu, bahwa dia adalah tempat perlindungan yang kekal dan juga menjadi tempat perlindungan perteduhan turun-temurun. Pemazmur mengakuinya, pemazmur memahaminya, pemazmur menyadarinya, pemazmur meyakininya, pemazmur mempercayai bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang kekal dan juga tempat perteduhan turun-temurun. Dan dalam situasi seperti itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasihi Tuhan, pemazmur mengungkapkan permohonannya, mengungkapkan permintaannya, yaitu yang saya bacakan tadi dalam ayat 12. Di dalam pemahaman, keyakinan, dan juga kepercayaan, pengakuannya bahwa Allah tempat perlindungan yang kekal, dia berkata dan bermohon kepada Tuhan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Artinya pemazmur menyadari betul bahwa untuk mendapatkan hati yang bijaksana berkaitan dengan kemampuan dalam membuat perhitungan atas hari-hari yang dilalui dalam hidup ini. Dan dia sadar juga, pemazmur menyadari bahwa untuk membuat perhitungan yang tepat, dia perlu meminta diajari oleh Tuhan. Ya, perlu diajari oleh Tuhan. Hari-hari kita yang kita hitung dengan baik, kita hitung dengan benar, maka membawa kita mengalami hati yang bijaksana. Dan untuk mengalami hati yang bijaksana tersebut, kita perlu meminta Tuhan mengajari kita di dalam menghitung hari-hari kita. Kenapa perlu meminta pertolongan Tuhan untuk menghitung hari-hari kita? Karena kita memang tidak terlalu pintar untuk menghitung hari-hari kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, berkaitan dengan menghitung, saya mau sampaikan kepada kita, tentunya di dalam pemahaman saya akan menyampaikan tentang berhitung itu bagaimana. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa juga menyampaikan pandangan tentang menghitung. Tapi saya mau katakan tentang menghitung itu saya bagi dalam 4 hal. Kenapa saya membagi dalam 4 hal? Karena saya teringat saja itu tentang pagi hari ini.
Waktu saya mengajar di sekolah dasar tahun 1987, ya karena saya dari SPG, Sekolah Pendidikan Guru, dan pada tahun 1987 kami sudah mengajar di sekolah. Ya, pada saat itu disuruh membuat satuan pelajaran. Di sana ada namanya TIK, tujuan instruksional khusus, tujuan instruksional umum, dan dituliskan di sana. Dan kalau kita buat misalnya materi pelajaran itu tentang berhitung itu pun dibuat secara rinci. Apa sih berhitungnya? Apakah pengurangan, penambahan, pembagian, atau perkalian? Maka saya katakan pagi hari ini saya membagikan tentang berhitung itu terkait dengan 4 hal tersebut, yaitu berbagi, juga menambah, mengurangi, dan juga mengalihkan. Ya, tentu sekali lagi mungkin dalam perhitungan yang lain Bapak Ibu bisa membuat perhitungan dengan cara yang berbeda, tapi saya membagikan dengan poin ini saja. Apa yang terjadi? Untuk kita beroleh hati yang bijaksana, Tuhan harus kita minta membantu kita menghitung hari-hari kita dengan baik, membuat perhitungan dengan baik. Dan perhitungan yang saya maksudkan adalah perhitungan yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan 4 bagian. Pertama adalah penambahan. Kita harus belajar menghitung hari-hari kita, mempelajari hari-hari yang kita lalui, membuat perhitungan apa yang perlu kita tambahkan di dalam kehidupan kita. Sekarang Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini, coba pikirkan, apa ya yang perlu kita tambahkan? Ya tentunya kita mau menambahkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia. Pertambahan yang perlu terjadi untuk apa? Secara jiwa, secara jasmani. Misalnya perlu kita menambahkan kesehatan, ya kita perlu menghitung hari-hari kita lihat hari-hari kita. Menambah apa? Kesegaran jiwa, kerohanian kita yang tahu. Kita perlu tambahkan, kita buat perhitungan hari-hari yang kita lalui menjadi hari-hari di mana kita menambahkan hal-hal yang perlu kita tambahkan. Tapi juga tentang apa? Perkalian, pelipat gandaan. Berbedanya dengan penambahan hanya misalkan 4 tambah 4 sama dengan 8. Tapi kalau 4 kali 4 itu adalah 16. Artinya ada pelipat gandaan di sana, ada penambahan yang signifikan melebihi dari penambahan biasa, dikalikan, ada peningkatan yang saya sebutkan namanya percepatan diri untuk lebih progres. Artinya juga kita harus memikirkan apa ya yang saya harus percepat dalam diri saya supaya saya mengalami kemajuan, mengalami peningkatan, mengalami pertambahan. Kita yang melihat, hitung hari-hari kita, jangan hanya menambah secara 4 tambah 4 sama dengan 8. Oh ya, hari ini saya punya 1 tambah 1 lagi menjadi 2. Iya, itu bagus. Itu perhitungan yang baik. Tapi juga kita perlu memikirkan bagaimana kita melipat gandakan. Yang tadinya 4 bisa berubah dan menjadi 8. Yang tadinya 8 bisa bertambah menjadi 16. Terjadi pelipat gandaan. Itu yang disebutkan dengan perkalian, menghitung dengan perkalian. Misalnya talenta-talenta kita, keterampilan-keterampilan kita. Ingat dalam firman Tuhan dikatakan tentang talenta, mereka ada yang menguburkannya, tidak dilipat gandakan, tapi ada yang melipat gandakan. Ya, dan Tuhan sangat senang. Dan kalau kita melakukan perkalian, penghitungan dengan baik, maka saya mau pastikan hidup kita ini akan semakin bijaksana. Kenapa? Karena kita belajar menambah, belajar juga mengalihkan, tapi juga belajar untuk apa? Perhitungan secara pengurangan. Kita juga harus belajar mengurangi hal-hal yang harus kita kurangi dari kehidupan kita. Sehingga semuanya itu akan semakin berkurang, bahkan sampai minus. Pengurangan itu kan ada yang minus juga. Misalnya contoh, 8 kurang 4. Berapa? Itu 4. Tapi kalau misalkan 4 kurang 8, itu minus. Nah, pengurangan kita harus lakukan juga dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa semakin bijaksana dan semakin terarah hati kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah pembagian. Memikirkan apa yang harus kita bagikan, memikirkan apa yang dapat kita bagikan. Tapi sekali lagi saya katakan, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu harus dilakukan. Bukan hanya dipikirkan, bukan hanya direnungkan, tapi harus dilakukan. Dan waktu kita melakukan itu, di dalam menghitung hari-hari kita, maka kita akan melihat hari-hari kita menjadi hari-hari yang bermakna. Dan terlebih lagi, karena menambah, mengurangi, perkalian, pembagian membutuhkan tuntunan hikmat Tuhan. Maka waktu kita melakukannya, kita akan semakin berhikmat. Waktu kita semakin berhikmat, maka kita semakin memiliki hati yang bijaksana. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan, saya mau ngajak kita bersama-sama di pagi hari ini. Mari kita menghitung
dan membuat perhitungan secara baik dan benar atas hari-hari dan waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga waktu kita menghitungnya dan kita memahaminya, oh ini maksud Tuhan, oh ini rencana Tuhan. Dan saudaraku dikasih Tuhan, di dalam segala pergumulan situasi yang ada, saya mau sampaikan kepada kita, jangan lupa buat penghitungan secara benar. Apa maksud Tuhan sehingga keadaan itu terjadi? Apakah ada yang perlu kita tambahkan? Ada yang perlu kita kurangi? Ada yang perlu kita lipat gandakan? Ada yang perlu kita bagikan? Waktu kita diberkati, kita perlu memikirkan itu. Waktu kita mengalami pergumulan, kita juga perlu memikirkan itu. Karena saya tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan ingin kita membuat perhitungan-perhitungan yang benar, yang baik atas kehidupan kita secara tepat. Dan kalau kita memang harapkan itu, mungkin berkata, aku tidak pintar untuk menambahkan, aku tuh kurang mampu untuk membuat pengurangan, kurang mampu untuk membuat dalam perkalian. Ada orang berkata begitu ya, waduh aku kalau udah main perkalian, aduh aku susah dah, pembagian, apalagi pembagian paling susah. Susah bagaimana? Susah menghitungnya, bukan susah membaginya. Saudara, saya beritahu, jangan susah-susah untuk berbagi. Ada kalanya kita merasa, aku juga gak cukup, bagaimana saya mau berbagi? Saya beritahu, berbagi itu sama seperti orang menabur. Waktu kita menabur, apa yang terjadi? Menabur di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan waktu yang tepat, kita juga akan mengalami pelipat gandaan. Dan saudara kasih Tuhan, waktu kita mengalami semuanya itu, hati kita akan semakin bijaksana juga, karena kita mengalami hal-hal yang indah dari Tuhan di dalam hal yang kita lakukan melalui perhitungan-perhitungan yang kita lakukan secara benar. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, itulah sebabnya pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk melakukan perhitungan secara benar, yaitu menambahkan yang bisa ditambahkan, kurangi yang harus dikurangi, lipat gandakan yang perlu dilipat gandakan, bagikan yang dapat kita bagikan, sehingga terjadi kemanfaatan, keseimbangan di dalam kehidupan kita. Dan untuk melakukan semuanya itu, saya katakan jangan lupa minta pertolongan Tuhan agar Dia mengajari kita membuat perhitungan secara baik dan tepat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi memasuki bulan April ini, tanggal 1 April tahun 2022 ini, mari kita membuat perhitungan secara benar, menambah, mengurangi, mengalihkan, melipat gandakan, dan membagikan apa yang bisa kita bagikan. Dan saya percaya dengan demikian kita beroleh hati yang bijaksana di hadapan Tuhan, karena kita selalu mengikuti tuntunan-tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya, dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di hari ini tanggal 1 April tahun 2022 ini, Tuhan mengajari kami supaya kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang menolong saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan, tolong mereka semuanya, tolong kami semuanya untuk dapat melakukan perhitungan secara benar, secara baik. Apa yang harus kami tambahkan dalam hidup kami, apa yang harus kami kurangi dari kehidupan kami, apa yang perlu kami lipat gandakan di dalam kehidupan kami, apa yang dapat kami lakukan dan harus kami lakukan, membagikannya kepada saudara-saudara kami, kepada Tuhan. Tuhan juga menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Berkati saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka, dan mereka yang sedang bergumul dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka, Tuhan campur tangan, yang lemah Kau kuatkan. Terlebih lagi, biarlah di dalam segala situasi yang ada, tak satu orang pun yang tawar hati, tapi selalu belajar dan meminta tuntunan Tuhan untuk menjadi semakin bijaksana dengan menghitung hari-hari yang ada, yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami sambut hari ini. Kami masuki bulan April ini dengan pertolongan Tuhan, menjadi kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin memiliki hati yang bijaksana. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, itulah renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah semua kita semakin memperoleh hati yang bijaksana, karena kita menghitung hari-hari kita sedemikian sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya juga tetap sampaikan, jika Bapak Ibu punya pergumulan dan doa yang membutuhkan dukungan dari kami, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Dan jika Bapak Ibu juga mengalami berkat Tuhan, Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom komentar di podcast ini, sehingga saudara-saudara kita diberkati Tuhan melalui tulisan-tulisan yang Bapak Ibu tuliskan. Dan jangan lupa juga bahwa podcast ini silakan dibagikan kepada saudara-saudara kita, sehingga bisa menjadi berkat bagi mereka yang sedang berada dalam kegalauan, kegelisahan, bagaimana mereka menata kehidupan, menata hari-harinya. Tuhan juga menolong mereka melalui renungan-renungan yang bisa kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan mari kita belajar berbagi
yang terbaik bagi saudara-saudara kita, termasuk membagikan podcast ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera. Shalom.